salah satu pasutri di GBI Tanjung Duren nih. Dia tanya gini, Pak, bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan pasangan? Maksud saya bagaimana proses akhirnya yang ujung-ujungnya kita bisa menikmati pasangan kita yang unik. Mungkin pasangannya unik gitu, Pak. Jadi konflik terus. Ya, tergantung konfliknya karena apa. Ya, kan konflik itu bisa terjadi karena perbedaan. Kalau konfliknya terjadi karena perbedaan, maka perbedaannya dipahami. Nah, perbedaan sendiri misalnya apa? Perbedaan karena gender. Ya, saya nulis buku namanya A to Z Merit. Itu perbedaan, kita belum ngomong soal perbedaan karena DISC, foto karakter. Pria sama wanita aja beda. Ya, tadi saya sempat munculkan gambarnya, itu perbedaan otaknya berbeda, laki-laki pikir, wanita rasa, cara mengambil keputusan berbeda. Nah, konflik karena perbedaan pendekatan ini, laki-laki pendekatan logika, wanita pendekatan perasaan, sama. Ya, kalau konfliknya karena perbedaan, maka solusinya adalah memahami perbedaan. Konfliknya karena uang, udah pokoknya kalau soal uang berantem, istri nyumbang gereja berantem, suami bantu adik berantem, gitu. Berarti uangnya begitu soal uang berantem aja. Itu berarti konfliknya, jadi mengidentifikasi masalahnya itu apa. Kadang-kadang uang bukan masalah ya. Misalnya sebenarnya akarnya itu perbedaannya. Yang satu mendekati logika, satu perasaan. Tapi ada juga yang betul-betul adalah uangnya yang menjadi masalah. Karena kalau firman Tuhan berkata ada akar cinta uang. Jadi uang bisa menjadi akar. Ada akar kepahitan. Nah, akar kepahitan itu biasanya karena perbedaan, bertengkar nggak terselesaikan. Begitu ada kepahitan, maka apapun dipertengkarkan. Jadi untuk menyelesaikan konflik, kita mesti tahu dulu ini sumber konfliknya apa. Uang, misalnya. Pokoknya kalau soal uang berantem gitu. Ya, solusinya adalah bertobat, tidak cinta. Menggunakan uang untuk alat mencintai. Jadi begitu punya uang gitu, ini buat mencintai siapa ya? Suami. Ini mencintai siapa ya? Istri. Wah, punya duit lagi, mencintai anak. Waduh, anak sudah cukup, usia cukup. Kalau gitu nih punya uang lagi. Oke, mencintai mertua. Jadi attitude-nya adalah begitu punya uang cari sasaran untuk dicintai, gitu ya. Yang pasti jangan sasarannya itu janda sebelah, duda sebelah gitu ya. Repot nanti urusannya tambah panjang ya. Jadi tapi konflik itu selalu soal duit misalnya gitu. Yang paling banyak adalah soal akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan adalah akar pahit. Ada apa? Akar lagi apa? Akar penyembahan berhala. Roma pasal 1. Nah, akarnya sebenarnya terjadi konflik karena misalnya istri bertobat, suami belum. Suami bertobat, istri belum, walaupun dua-duanya beragama Kristen. Apalagi memang malah agamanya bukan Kristen gitu ya. Tapi belum bertobat. Karena Roma pasal 1 itu mengatakan bahwa mereka sepertinya menyembah Allah, tapi memungkiri kekuatannya. Maka aku menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka birahi satu dengan yang lain, laki dengan laki, dan seterusnya. Jadi ada penyimpangan seksual. Penyimpangan kecenderungan seksual. Entah hiperseks, entah biseks, suami oke, tapi sama perempuan lain juga oke. Nah, ini namanya biseks ataupun hiperseks. Itu bisa terjadi karena masih terlibat dengan penyembahan berhala. Ya, punya kain merah, punya jimat, punya barang dari leluhur yang diwariskan turun-temurun, itu membuat orang mengalami penyimpangan seksual. Dan itu sebenarnya menjadi akar perkonflik. Jadi konflik itu sebenarnya bukan akar. Konflik itu akibat. Akarnya apa? Nah, kita berkata sekali lagi, akar cinta uang, akar pahit, lalu akar percabulan atau penyembahan berhala. Ya. Nah, kalau orang kayak misalnya penyembahan berhala, itu Roma pasal 1, akar percabulan. Walaupun percabulan tidak selalu berhubungan dengan penyembahan berhala. Percabulan itu misalnya pornografi. Dari pornografi kadang bisa terdorong menjadi ke perselingkuhan. Karena selingkuh, maka akhirnya tertutup. Keuangan tertutup, keuangan rahasia, ditanya marah. Jadi konfliknya itu ada akarnya. Jadi gimana cara menyelesaikan konflik? Maka yang pertama, cari akarnya. Konflik jenis yang berikutnya adalah bukan akar itu semuanya, tapi hanya memang karena perbedaan. Ya, perbedaan misalnya. Yang perbedaan di sini sebenarnya yang tadi seperti disebutkan, temperamen dasar. Satunya tipe melankolik yang suka menabung, satunya sanguin yang suka belanja atau murah hati. Nah,
itu pasti akan menimbulkan konflik karena perbedaan kecenderungan perilaku. Seperti yang saya sebut pada awal-awal pernikahan, kebanyakan orang itu konflik karena perbedaan kecenderungan perilaku yang tidak terpahami. Ya, bahkan mungkin ada yang belum tahu sanguin itu apa, pragmatik itu apa, melankolik apa, gitu. Nggak, belum tahu gimana mau terima pasangan ya, memahami pasangan ya, gimana memotivasi anak ya. Menurut saya itu ilmu-ilmu yang sebenarnya walaupun ilmu psikologi, tapi kita secara awam paling nggak mesti ngerti bahwa manusia ada keunikannya, walaupun 8 miliar bisa dikelompok-kelompokkan dalam beberapa jenis. Nah, supaya nanti memahami keadaan. Oh, konfliknya ini sebenarnya karena kecenderungan perilaku. Oh, konfliknya karena perbedaan pemandangan soal penganggaran keuangan. Sehingga nanti kalau misalnya satunya mau begini, ya cara mengatasi konfliknya dicari jalan tengah. Tapi kalau karena dosa, nggak boleh jalan tengah ya. Dosa harus radikal, dosa ya dosa. Jadi masalahnya konfliknya apa dulu, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mencari solusinya. Tapi kalau akarnya tadi ketahuan, ya kita sembuhkan akarnya. Kayak orang batuk, kenapa? Kurang tidur, atau kurang vitamin C, atau kurang air putih, atau kena virusnya, akarnya ketemu, obatnya pas. Jadi menurut saya, bisa yang bertanya tadi, kalau mau melanjutkan pertanyaannya, bisa diperjelas lagi, cara menyelesaikan konflik keuangan, cara menyelesaikan konflik ritme seksual. Suaminya pengen seminggu 3 kali, saya cuma pengen sebulan sekali. Nah itu konfliknya makin tajam, gitu ya. Boleh, Anda boleh bertanya kalau sama saya. Bukan pertanyaan yang umum, karena kalau yang umum ya nanti baru rambu-rambunya. Ya, ada konflik, oke. Gimana cara mengatasinya? Cari sebabnya dulu apa. Sudah ketemu sebabnya, nanti baru dikasih nasihat lagi. Ya, boleh lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tuhan berkati.